Ibu-ibu, kita ngaji. Tahu nggak ngaji? Ngaji ya. Berarti serius dia, agak serius ya. Waktunya nih tinggal berapa menit lagi? Silakan itu. Cukup nggak nih? Kalau ngaji biasanya waktunya lama ya. Ini kita sebentar saja. Berhubung sekarang banyak yang susah bertemu dengan kebaikan-kebaikan dan susah bertemu dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita sekarang harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Ibu, dengan cara apa? Berarti kita harus menjalankan amal ibadah atau perbuatan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sebaliknya. Bagaimana saya aja tidak bisa, ya kan? Sekarang kita sudah diwadahi ini oleh pengurus untuk mengadakan pengajian atau majlis taklim, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak maupun remaja, betul. Tetapi kenapa masjid yang sebesar ini tidak dipakai atau digunakan untuk memakmurkan masjid? Kenapa masjid dibangun sehebat atau semewah ini, sebagus ini, kalau kita sebagai umat Islam tidak menghormati lambang keislaman kita? Sekarang memang Bu, umat Islam itu banyak sekarang itu tambah jauh. Tempat ibadah dibangun, tetapi kita itu tambah jauh. Betul ya? Kenapa? Di sini kesadaran kita dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekat masjid tambah jauh dengan masjid, kenapa kita nggak bikin rumah di gunung saja? Betul. Atau di gua, atau di pinggir pantai. Betul. Nanti kan kalau kena ombak kan kena ombak, ke bawah ombak. Atau di pinggir sungai. Betul, pinggirnya maksudnya. Ya. Kalau kita malas untuk kumpul bersama-sama di masjid. Benar nggak sih? Nggak apa-apa nih kedengar juga keluar. Ini kedengar keluar nggak nih? Nggak apa-apa. Karena kalau ngaji, ya nggak ada yang tersinggung, bukan ngaji namanya. Betul. Katanya Pak Ustadz, kalau ngaji itu jangan sampai ada yang tersinggung. Loh, kita mau meningkatkan amal ibadah bagaimana kalau kita tidak tersinggung? Betul ya? Sekarang kita rajin setiap hari ke masjid, tetapi menuntut ilmu gak mau. Kita sekarang meraba diri sendiri. Sholat kita sudah benar belum? Begitu. Jangan-jangan baca Al-Fatihah juga masih belepetan. Lalu enggak? Sekarang banyak ngajinya belum benar, tapi kepengen jadi imam. Banyak sekarang. Sudah banyak. Kenapa? Sekarang tanda-tanda akhir zaman. Kepengen jadi imam, kepengen jadi pemimpin, tapi sebenarnya belum mampu untuk memimpin. Membaca Al-Qurannya juga belum mampu, gitu ya.
Mendingan kita surat yang pendek-pendek gitu kan daripada surat yang panjang-panjang berepetan. Mau dibenerin, kadang-kadang dibenerin juga dia nggak mau dibenerin sama kita. Ada yang begitu. Ya. Berarti kita sekarang kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus mengikuti apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau kita tidak mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita jangan menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sholat, menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan ibadah haji, mengeluarkan zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah, maksud tujuannya untuk masuk surga, Bu? Saya tanya, untuk masuk surga, siapa yang ingin masuk surga? Ya. Gitu. Kita sholat, ini Pak Ustaz kasih tahu. Kita sholat, ya kan? Menjalankan sholat, menjalankan ibadah puasa, betul. Kita mengeluarkan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, ataupun kita diberikan kemampuan untuk naik haji ke Baitullah. Tujuan kita itu jangan untuk masuk surga, melainkan kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau kita menyandarkan, Bu, kepada amal ibadah kita, kita menyandarkan ke amal sholat kita, menyandarkan ke amal puasa kita, menyandarkan ke amal infak dan sedekah kita, zakatnya kita, ya. Kira-kira kita malu nggak sih? Ya Allah, saya kepengen masuk surga. Malu nggak sih? Malu sebenarnya. Karena kehidupan kita itu, ibadah kita itu sebentar, ya, sebentar. Coba kita mengharap ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingin dan menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita itu, ya, berarti kita itu soson-soson, tahu nggak soson-soson? Sungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ngaji. Ngaji di majlis ilmu atau majlis taklim. Karena apa? Ngaji di majlis taklim, Bu, kita duduk sebentar saja, ini lebih afdol daripada sholat sunnah sebanyak 70 rakaat. Ibu ngaji begini lebih afdol daripada memerdekakan 1000 abid. Tahu 1000 abid? 1000 budak belian. Ya. Dan lebih afdol atau lebih utama, kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk begini aja, mendengarkan, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mustahil. Ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, pasti kita banyak melakukan hal-hal yang berkenaan dengan dosa. Betul ya, Bu? Kita dosa. Ya Allah, saya kepengen bisa sholat yang benar. Betul ya? Tetapi ternyata waktunya banyak dilalaikan oleh kita. Wailul lil musallin. Sholatnya seperti apa, Bu? Sholatnya itu apa? Wailul lil musallin. Sholatnya seperti apa? Sholatnya selalu menunda-nunda waktu atau melalaikan sholat. Dan sholatnya apa? Sholatnya tidak memakai ilmunya. Benar nggak? Pak Ustadz pernah nanya, kamu muslim? Ya Allah, sholatnya itu bingung Pak Ustadz. Tak Ustadz nih mau diperagain, ya kan? Tapi malu kalau mau diperagain. Saya bilang, ini muslim bukan ini, kok sholatnya seperti ini? Gerakannya berbeda, Bu. Ya.
Itu Pak Ustaz, ketika itu waktu, mohon maaf, lagi ke arah sana ya. Waktu itu lagi bepergian bersama keluarga. Sangat aneh sekali. Berarti ini tidak punya ilmunya, Bu. Maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita beribadah tanpa dengan ilmunya. Betul. Kita sholat cuma sholatnya sholat-sholatan, main-main, ikut-ikutan saja. Karena apa? Karena nggak mau ngaji. Bagaimana kita kalau sholat yang benar? Kan sudah ikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, terus hidupku, matiku, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikrar kita ketika kita sholat. Ini baca apa ini? Doa apa ini? Doa iftitah. Ini guru TK bisa lebih tahu. Ya kan? Sekarang aja. Ya, kalau nggak tahu pasti diomelin. Ya kan? Jadi kita sekarang kalau kita merasa banyak dosa, buru-buru kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan dengan taubatan nasuh. Kita pasti berdosa kepada Allah dan juga berdosa kepada manusia. Betul ya? Ibu, kita ngajak ngaji, tapi yang diajaknya kehil sama kita. Ada nggak yang gitu? Kesal sama kita ada. Yang begitu ada. Kita ngajak kebaikan, tapi mereka sebenarnya kesal sama kita. Ini sudah waktunya, ya, sudah waktunya. Kalau kita sekarang ngajak kebaikan, yang lainnya kesal, berarti kita sudah menggugurkan kewajiban kita, mengajak saudara-saudara kita. Kan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ihwatun, hai orang-orang yang beriman, sebenarnya kita bersaudara. Kita kan tidak mau. Hanya kita saja kepengen masuk surga, tapi saudara kita tidak diajak sama kita, betul? Kita ngajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, Bu, ngaji yuk sama-sama. Ngapain ngaji? Mungkin lebih hebat saya, begitu kan, ada yang gitu, ya kan? Atau mungkin dia merasa lebih bagus, lebih super, ya kan? Pas dites sama gurunya, baca Al-Quran belepetan, nggak bisa. Ada yang begitu, ya kan? Kita mendingan ngaji, tidak bisa ngaji, tidak bisa baca Quran, tapi kita ngaji. Daripada kita merasa pintar, ya, merasa pintar baca Al-Quran, tetapi kita tidak mau ngaji. Prakteknya ketika sholat, ternyata kita itu tidak bisa baca Al-Quran. Mendingan kita sekarang belajar baca Al-Quran atau ngaji bersama-sama, kita sambil ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun baca Al-Qurannya tidak bagus, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Ketimbang kita merasa benar baca Al-Quran, tidak mau ngaji, tidak mau duduk di majlis taklim, majlis ilmu, tetapi ngajinya sebenarnya nggak benar, nggak bisa, itu ibadahnya nggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kan siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah mengatakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak. Makanya kita, Pak Ustaz, merasa nggak bisa, merasa nggak punya ilmu, bersama-sama kita ngaji. Betul ya? Kan Pak Ustaz juga ada masukan dari ibu-ibu,
Seperti itu. Kita sekarang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan taubatan nasuha.